Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismu Lidatul Faizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertiannya, saya akan menceritakan tentang sejarah bank syariah. Nah, perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Kenapa? Kok bisa? Maklum, karena Indonesia itu termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air ini, yang biasa disebut BSI, Bank Syariah Islam, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini hasil dari gabungan atau merger 3 bank plat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah. Nah, dari kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Nah, bank syariah dulu itu kerap juga disebut dengan bank Islam. Nah, jadi pengertian bank syariah sendiri itu adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Nah, bank syariah itu tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Kenapa? Karena bank ini dijalankan berdasarkan syariah Islam, yang penerapan bunganya itu dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah. Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Nah, dari keuntungan ini, pihak bank selaku pengelola menggunakannya untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya akan menjelaskan makalah saya dari bank syariah. Saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama Ayu Fitriah, 2 Dia Ayu Intan Sari, yang ketiga itu Ismail Lidatul Faizah, yang keempat itu saya sendiri. Saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dan apa itu bank syariah dan bank konvensional? Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu dana masyarakat buka kurung dana pihak ketiga DPK tutup kurung berupa titipan seperti simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo penyaluran dan pada sektor yang menguntungkan. Aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama. Contoh dari bank syariah, dana masyarakat buka kurung dana pihak ketiga DPK tutup kurung berupa titipan buka kurung waidah tutup kurung dan investasi buka kurung mudarabah tutup kurung yang
yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu menyalurkan buka kurung pembiayaan tutup kurung pada usaha yang halal dan menguntungkan. Oke, saya akan membahas yang kedua, itu perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Apa sistem bunga dan sistem bagi hasil? Yang pertama itu bunga pembayaran dan sistem bagi hasil. Yang pertama itu bunga pembayaran. Contoh bunga pembayaran bunga tetap seperti yang kamu tanpa pertimbangan apakah proyek yang tepat oleh peserta nasabah untuk atau rugi. Contoh bagi hasil itu kayak gini. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang tepat sekitarnya itu terjadi kerugian, maka akan menanggung bersama oleh kedua peserta. Cukup sekian, itu cukup ini saya akan cukup sekian dari kami. Mohon maaf ada salah atau keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu produk-produk bank syariah. Nah, produk-produk bank syariah yaitu ada 5. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak pada nasabah. Saran penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, juga melalui metode canggih lain, misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga diterima oleh nasabah karena pihak bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua, deposito. Yang kedua, deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum Islam. Nah, makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung bank yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula keuntungan yang diperoleh oleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama dengan resiko. Yang ketiga yaitu gadai syariah. Akad gadai syariah dipraktikkan oleh PT Pegadaian adalah yaitu meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga, namun nasabah wajib menyerahkan barang jaminan untuk kepentingan sebagai alat pembayaran
maka pembeli gadai tidak dapat membayar utang saat jauh tempo yang disepakati. Barang jaminan akan dijual menutupi uang manakala pembeli gadai telah terkonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual dengan sesuai harga pemasaran, maka penerima gadai hanya bisa mengambil sesuai dengan nilai hutangnya dan lebihnya dikembalikan kepada pegadai. Itu. Yang keempat, giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan setiap saat menggunakan cek. Sarana pemerintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudhabarah. Akad mudhabarah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpanan dana, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau disebut dengan mudharib. Yang terakhir yaitu pembiayaan syariah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil atau motor, benda yang berharga. Sewa guna usaha pada awalnya dikenal di negara Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijrah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti. Sewa guna adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha yang menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kemampuan kesehatan bank tersebut meliputi: yang pertama, menghimpun dana lewat modal sendiri dari masyarakat ataupun lembaga lain. Yang kedua adalah mengelola dana. Yang ketiga adalah menyalurkan dana. Dan yang keempat adalah memenuhi kewajiban kepada pemilik modal, karyawan, masyarakat, serta pihak lainnya. Dan yang kelima adalah mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Atau dalam pengertian lain, tingkat kesehatan bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kesehatan atau kondisi keuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait,
baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen risiko. Jadi kesimpulannya adalah bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tanggal sejarah baru dari bangsa ini. Dengan menyatukan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Produk-produk bank syariah yaitu tabungan syariah, pembiayaan syariah, giro syariah, gadai syariah, deposito syariah. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank, atau dalam pengertian lain, tingkat kesehatan bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tingkat penilaian kesehatan bank umum dapat dilihat dari dua hal, kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif dilihat dari pengelolanya, sejarah, dan pemiliknya. Sedangkan dari sisi kuantitatif dilihat dari beberapa rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas.